Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali di hari ke-22 Ramadan. Ya Allah, udah hari ke-22 Pak Heru. Tinggal 8 hari lagi. Kita sudah Ramadan akan berakhir, akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita tidak menyesal ya ketika Ramadan sudah meninggalkan kita gitu. Karena dalam setahun cuma ada 1 bulan aja, itu di bulan Ramadan aja gitu. Masa iya kita hanya sebulan aja kita memperbaiki diri, kita berinteraksi, mendekatkan diri dengan Al-Quran lagi, kita nggak bisa gitu. Jangan sampai kita tuh menyesal di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang memperbaiki diri dan jadi lebih baik ketika di bulan Ramadan ini. Dan jangan sampai ketika kita sudah memperbaiki diri, berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, nah setelah Ramadan berlalu gitu ya, kita balik lagi gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Ini juga motivasi buat saya sendiri dan pengingat diri. Mudah-mudahan jangan sampai saya pribadi setelah Ramadan saya tuh malah ya udah gitu kan, nggak malah menurun gitu. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, hari ini yang akan sharing di sesi subuh Ramadan ini seperti biasa Pak Heru. Mohon maaf ya Pak Heru, ini Pak Heru suka bilang cadangan gitu ya. Kalau sepak bola, cadangan itu kan jarang turun Pak. Tapi ini kayaknya pemain utama gitu. Jadi turun lagi ketika harus ada yang tiba-tiba ada urusan gitu. Pak Heru siap maju. Itulah pemimpin sejati seperti itu Pak. Dan pagi ini Pak Heru akan sharing surat Al-Rahman. Tadi kalau saya di share gitu ya, pagi ini bahas surat Ar-Rahman ayat 1, 2, dan 13. Nah, sebenarnya ini Pak Heru akan bahas surat Ar-Rahman ayat 13 dulu, baru ayat 1, 2 gitu ya Pak ya? Ya, insya Allah. Kita ke ayat 13 dulu, kenapa saya juga nggak tahu, nanti kita coba simak penjelasannya dari Pak Heru. Dan di sebenarnya Ar-Rahman ini, surat Ar-Rahman ini saya ada kenangan sendiri gitu. Kenangan yang benar selama Nifa tuh nggak bakal dilupakan. Jadi awal-awal Nifa hijrah ya Pak ya. Surat yang pertama Nifa dan teman-teman itu hafalkan yaitu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, dan saat itu kami dikasih taunya sama Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. Jadi di situ kita rame-rame ada sekitar 10 orang lah ya gitu. Kita benar-benar hijrah bareng dan memperbaiki diri bareng-bareng, hafalan bareng gitu ya. Itu rasanya senang gitu Pak, semangat ketika rame-rame kita bareng-bareng itu semangat. Nah, seperti hanya sharing subuh ini, kalau misalnya kita ngaji sendiri itu rasanya ya walaupun semangat tapi berbeda rasanya kalau kita tuh rame-rame ngajinya bareng-bareng banyak temennya gitu Pak. Setuju. Ya, jadi itu sih kalau kenal saya di surat Ar-Rahman itu awal-awal saya hijrah itu. Oke lah, tanpa banyak kata gitu ya, saya waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Heru. Pak, mangga Pak. Alhamdulillah, terima kasih Teh Nifa sharing awalnya. Sama-sama Pak. Pengalaman yang pastinya tidak terlupakan ya. Baiklah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat. Saya sendiri masih, ya Allah, sangat semangat. Saya masih ingat waktu Ustadz mengisi lecture di Chicago ya. Saya pernah sharing ke teman-teman yang lain juga, mungkin beberapa, bahwa beliau tidak peduli apakah yang datang 1.000, apakah 5.000, apakah 500, apakah 100, apakah 50, apakah 5, apakah 1. Semangat beliau tidak akan berbeda. Jadi mau 50.000 kayak, mau di Istora Senayan, mau di musola gitu, atau mau di sebuah rumah gitu, tidak akan ada bedanya. Baiklah, langsung aja nih kita insya Allah akan segera mulai surat Ar-Rahman, tapi kayaknya menarik untuk kita coba pendekatan yang sedikit berbeda ya.
Teh Nifa dan teman-teman semuanya. Siap. Insya Allah untuk sharing hari ini, sebenarnya poinnya ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah pengingat untuk kita semuanya, saya sendiri terutama, setiap kali sharing subuh Ramadan, maupun nanti insya Allah morning story yang akan digelar pada Ramadan, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah langsung to the point ke ayat yang memang diulang-ulang di suratul Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu bagian ketiga adalah Ar-Rahman start from beginning. Jadi sebelum mulai ayat 1, 2 dan seterusnya. Jadi tinjauan secara makro dulu melihat surat Ar-Rahman ini apa sih gitu. Itu tidak menjanjikan apakah ayat 1 nanti kita akan mulai apa enggak, tapi kita lihat dulu secara keseluruhan, kita bidik, kita pakai drone, kita naik ke atas langit gitu. Yang enggak tinggi-tinggi amat sih, tapi yang jelas bisa melihat keseluruhan surat Ar-Rahman seperti apa. Nah, terus pendekatan yang berbeda itu maksudnya adalah mungkin nanti akan ada surah atau ayat yang akan kita bedah gitu, akan kita coba lihat gitu, yang ada hubungannya dengan topik atau pembahasan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin bisa teman-teman bisa partisipasi nih untuk membaca ayatnya dan juga membaca terjemahannya lah ya, paling enggak dari terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi kalau teman-teman mau ikut berpartisipasi berarti siap-siap bisa di ini enggak Teh kira-kira ya? Apakah bisa dibuka untuk yang nanti partisipasi ikut baca Al-Quran dan baca terjemahannya gitu. Berarti juga teman-teman bisa menyiapkan mushaf. Bisa juga kalau pakai Quran Quran web juga bisa ya. Jadi sama-sama nanti kita bisa mendengar teman-teman juga bisa membaca ayat yang satu, terus teman yang lain mungkin baca ayat yang lain dan seterusnya. Saya kira itu pendahuluan dari saya. Sekarang kita akan mulai dengan bagian pertama, yaitu reminder untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya yang ikut sharing subuh Ramadan maupun yang insya Allah nanti ikut morning story pasca Ramadan. Sebenarnya karena ada pengingat juga sih dari Ustadz Nu'man ya, ketika beliau mengajarkan Al-Quran maupun mengajarkan bahasa Arab, beliau biasa buka dengan, atau beberapa kali kesempatan beliau buka dengan ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, ya kan? And we absolutely have made Quran easy for remembrance. Jadi Allah sudah membuat Al-Quran ini mudah asalkan kita mau mengingat Allah. We have made an easy reminder. Jadi ada beberapa makna menurut Ustadz Nu'man terkait ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr ini. Pertama, Allah menjamin Al-Quran itu mudah untuk orang yang mau mengingatnya. Oh ya, ayat ini ada di Al-Qamar ya, surah Al-Qamar. Kedua, zikr di sini, lidzikr. Zikr di sini adalah peringatan karena surah ini memang penuh peringatan gitu. Quran dibuat mudah sehingga kita bisa diingatkan secara tepat. Jadi di Quran surah Al-Qamar itu banyak pengingatnya gitu, banyak yang membuat manusia diingatkan sehingga ayat itu kalau nggak salah diulang 5 kali ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir itu diulang sampai 5 kali. Khusus kata mudzakir, Ustadz Nu'man membahasnya lebih jauh. Alasannya ada 2. Kenapa dibahas lebih jauh? Karena memang ayat kata ini indah, kata mudzakir ini indah. Terus yang kedua, itu agak lucu sih alasan Ustadz Nu'man. Supaya murid-murid Ustadz Nu'man itu feel bad. Jadi merasa nggak enak atau merasa nggak nyaman dan sebagainya gitu kan. Sehingga mau belajar bahasa Arab. Itu poinnya itu. Dalam bahasa Arab kata zikr itu kan dimulai dengan huruf awal zal, ya kan. Dari zikr akhirnya kita punya zakir,
kayak yang kita kenal itu Dr. Zakir Naik. Zakir artinya seseorang yang mengingat atau seseorang yang menyebutkan. Lalu setelah itu, ya. Ini nggak ada slide-nya. Oh, slide-nya nanti. Saya kan cadangan. Oh. Cadangan. Oke, siap. Lanjut, Pak. Ini teh cadangan modalnya dikit teh. Kalau pemain inti emang wajar kalau modalnya banyak ya. Ini kan cadangan. Oke, cadangan siap. Kesekian lah saya ini. Iya, siap monggo. Sebutir debu kan. Oke, kita lanjut ya. Nanti slide-nya nanti akan ada menyusul. Ya, tapi cuma sedikit sih, cuma paling 1, 2, 3, 4, 5 lah. Kita kembali ke Zakir ya. Zakir seorang yang mengingat atau seorang yang menyebutkan. Lalu ada kata muztakir. Jadi ada mim zal ta kaf ro, muztakir. Seseorang yang usahanya keras untuk mengingat. Nah, zakir dan muztakir itu beda. Yang muztakir itu punya usaha yang keras. Effortnya tinggi dia. Nah, mustakir dia memang punya zal dan punya tak. Jadi muztakir. Dan ini tentu saja susah diucapkan gitu kan. Kalau kita misalnya, yuk coba kita adakan 17 Agustus lomba khusus ada hubungannya dengan Quran dan bahasa Arab gitu. Lomba mengucap mustakir tapi harus pronunciation-nya harus makhrajnya harus tepat tapi cepat-cepatan gitu. 100 siapa yang bisa cepat 100 kali gitu. Berapa menit siapa yang paling cepat. Nah, itu akan susah karena ada za, ada tak. Kalau mau diucapkan secara apalagi ada hamzah kan di situ. Tak. Jadi akan susah. Mustakir punya za, punya tak. Lalu ada versi yang lebih mudah diucapkan yaitu taknya diganti zal. Jadi ada double zal. Muzzakir. Jadi ada tasdid di situ. Muzzakir. Nah, mustakir itu seseorang yang usahanya keras. Kalau muzzakir, kalau taknya udah hilang, diganti dengan zal, maka usahanya lebih sedikit lagi atau less effort. Jadi usahanya nggak sekeras kalau mustakir. Yang muzzakir juga masih ada usahanya, tapi dikit. Nah, terus ada versi yang lebih mudah lagi, yaitu karena zal pun lebih susah diucapkan dari dal, maka ada versi yang lebih mudah, yaitu muddakir. Pakainya dal, bukan zal. Jadi ada apa tadi? Ada zakir, ada muztakir, ada muzzakir, ada muddakir. Nah, apa poinnya di sini? Poinnya adalah, menurut penjelasan Ustaz Numan, tidak ada versi yang lebih mudah dari muddakir. Jadi kita ini sebenarnya dituntut Allah untuk usaha sedikit aja. Jadi ini sudah dibuat Quran itu extremely easy, sangat mudah. For the purpose of remembrance. Untuk apa? Untuk tujuannya untuk kita bisa mengingat Allah. Nah, apakah ada manusia yang mau berusaha sedikit saja untuk mengingat Allah, untuk mencoba mendapatkan petunjuknya? Itu pertanyaan buat kita, buat saya, buat teman-teman juga, dan buat kita semuanya. Dan yang dituntut Allah hanya muddakir. Apakah ada yang mau berkorban sedikit waktu saja? Muddakir. Allah tidak menuntut mudzakir, yang zal sama tak, yang susah itu. Allah tidak menuntut mudzakir, yang zal double, yang diucapkan juga masih sedikit susah. Allah hanya menuntut muddakir. Subhanallah. Jadi luar biasa kasih sayang Allah terhadap kita. Bahkan ketika kita diminta untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengingatnya itu pun, itu yang dituntut bukan yang mustakir, tapi bukan mudzakir juga, tapi muddakir. Nah, apa bagian dari usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mempelajari Al-Quran itu? Bisa belajar bahasa Arab, bisa menghafal Al-Quran seperti tadi Teknifah, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan seterusnya tadi. Terus bisa belajar dan memahami isinya, mentadabburi, merenung-renungkan isinya, mengaitkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, di tetangga kita, di kantor, dan seterusnya. Terus untuk mendapat petunjuknya dan memperbaiki diri. Nah, ini poinnya.
Jadi kita belajar sharing subuh Ramadan, insya Allah nanti morning story, itu kita saripati yang ingin kita dapatkan adalah petunjuknya untuk nantinya kita bisa memperbaiki diri. Ini adalah poin yang utama. Inna arsalna alaihim rihan sorsoran biyomi nasin mustamir. Itu ayat selanjutnya ya dari Al-Qamar yang mengikuti ayat Al-Qamar yang sedang kita bahas bagi pengingat kita ini, yaitu ayat walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim muddakir. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita setiap kali sharing subuh Ramadan, dan juga nanti insya Allah di story morning bahwa arahnya bukan lain dan tidak bukan adalah kita mencari, mencoba meraih atau mencoba mendapatkan petunjuk Allah dari Al-Quran, lalu setelah itu kita memperbaiki diri, bisa dalam cara memperbaiki perilaku kita, bisa juga dengan memperbaiki mindset. Karena tidak setiap ayat Al-Quran itu langsung bisa kita sikapi dengan perbaikan diri atau perubahan perilaku, tidak selalu. Kadang perubahan mindset yang tadinya berpikir A gitu, ternyata setelah mempelajari Al-Quran, ternyata harusnya berpikirnya B. Jadi perubahan mindset dan bisa juga perubahan perilaku. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Jadi tadi saya sudah jelaskan di awal ada 3 bagian. Bagian pertama adalah pengingat tadi yang surah Al-Qamar, surah ke-54, ada di ayat ke-17, 22, 32, 40, dan 51, 5 ayat. Jadi diulang di surah Al-Qamar. Bagian pertama sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita masukin bagian kedua, yaitu yang ayat ke-13. Yaitu yang sangat terkenal itu dan sangat pasti sudah, kalau cuma satu ayat ini pasti hafal. Apalagi Ar-Rahman juga sudah banyak yang hafal. Jadi ayat 13 ini, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nanti bagian ketiganya adalah membidik surah Ar-Rahman dari atas. Isinya the entire surah, satu keseluruhan surat Ar-Rahman kira-kira isinya seperti apa. Nah, sekarang mohon izin share nih, berarti saya izin share screen untuk udah nih Pak on kan Pak, tinggal di share coba. Siap. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Ini dia ayat yang insya Allah akan kita bahas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi sedikit sharing kecil-kecilan dulu, yang teknis kecil aja dulu sebelum kita masuk ke pembahasan perenungan inti ayatnya atau apa yang kita bisa dalami dari ayat ini. Ini sedikit pengalaman yang pernah kami alami, terutama para penulis yang mengisi Voice of Bayyinah, VOB itu. Kalau kami menuliskan ayat Al-Qur'annya, biasanya yang lebih mudah itu kita ngambil dari quranweb.id, tinggal copy paste gitu. Cuman kami sering mendapatkan feedback dari salah satu guru bahasa Arab kami gitu ya, yang juga menulis buku untuk Bayyinah Indonesia. Feedbacknya adalah terkait kehati-hatian kalau copy paste dari quranweb.id, karena itu tapi itu bagus ya. Jadi Quranweb itu sangat membantu. Jadi kita mudah untuk melakukan copy paste kalau ingin menulis, entah untuk POP ataupun untuk menulis yang lain pun juga sama, atau untuk mengambil copy paste-nya kita taruh juga ke PowerPoint juga sama, itu mudah. Tapi yang perlu kita hati-hati itu, sekarang kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini apakah ada perbedaan dari apa yang ada di Mushaf Madinah misalnya. Kalau yang ada di Mushaf ini yang bawah ya, bagian bawah. Kalau yang copy paste dari quranweb.id itu yang di bagian atas. Jadi di situ ada perbedaannya, yakni ada yang kurang dikit ya kan. Yang di bagian atas tuh di Fabi ayyi. Kalau di Mushaf Madinah juga teman-teman bisa cek juga di Quran Mushaf yang teman-teman miliki.
ada hamzah ya kan di bagian atas fa bi ayyi. Kasih alif fa bi a. Nah, di sini ada hamzah. Kalau di Quran Web itu hamzahnya nggak ada. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan supaya kita jangan sampai mengabaikan ketelitian dan kesempurnaan Al-Quran yang sudah Allah turunkan secara sempurna itu. Jadi pengalaman selama ini sih yang sering memang di situ, di hilangnya hamzah di tulisan Arab dari quranweb.id. Tapi selain itu kami belum pernah menemukan kekurangan yang lain ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang punya akses ke Quran yang mengelola quranweb.id, bisa diinformasikan juga terkait room for improvement ya, supaya bisa disempurnakan terkait tulisan Arabnya, karena di beberapa tempat khusus yang seperti ini, contoh-contoh yang seperti ini, hamzah ini agak terlewatkan, jadi kurang penulisan hamzahnya. Dan selain itu belum pernah kami temukan. Nah, sekarang kita akan bahas ayat ini. Nah, sebenarnya kan ayat ini kita semua sudah tahu artinya kan, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan gitu kan. Nikmat yang kita terima kan dari Allah begitu banyak. Supaya paling tidak manusia itu perlu bertahan hidup. Tapi yang menarik adalah Allah itu sudah menciptakan banyak hal yang fungsional, jadi ada fungsinya, membuat manusia bisa bertahan hidup. Tapi nggak cuma itu. Allah ternyata menciptakan segala macam bentuk itu tidak sekedar untuk bertahan hidup, tapi juga ada seninya, ada sebuah rasa gitu ya. Kalau ada sebuah produk, tapi sayangnya bukan produk yang baik ya, produk yang pasti nggak disukai oleh para dokter atau ahli kesehatan atau siapapun yang ingin sehat. Ada yang namanya kata-kata pria punya selera. Gitu. Jadi Allah punya selera yang tinggi, tidak sekedar menciptakan sesuatu yang fungsional, tapi juga Allah tuh punya selera yang ciptaannya itu juga indah. Jadi istilahnya kalau istilah Ustadz Lukman itu good taste. Nah, manusia perlu bertahan hidup, tapi untuk bertahan hidup sebenarnya manusia tidak perlu good taste. Yang penting bisa bertahan atau bisa survive. Jadi good taste is not necessary for survival. Good taste itu nggak perlu sebenarnya untuk survival, tapi Allah tetap kasih juga. Jadi good taste itu is out of His mercy. Jadi kasih sayang Allah lah yang memberikan nikmat-nikmat yang banyak yang fungsional itu, dan juga punya selera atau good taste. Nah, salah satu contoh yang digambarkan Ustadz Nukman adalah kalau di Amerika itu California. California itu salah satu tempat yang paling mahal di Amerika Serikat. One of the most expensive real estate juga ada di sana, di California. Ada palm trees, ya kan, pohon-pohon palem. Ada the dates juga ada, kurma California. Tapi saya juga belum pernah merasakan kurma California seperti apa. Terus ada juga peel kulit lemon California. Nah, kata Ustadz, the peel itself is something wonderful. Tiba-tiba Ustadz membahas tentang kulit lemon atau secara umum juga kulit buah-buahan dan sebagainya. Dan kulit ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang kita makan secara umum ya. Buahnya yang kita makan kan. Bukan kulitnya tapi isinya. Nah, kulit itu kan packaging. Nah, packaging ini tapi ini packaging ciptaan Allah. Dan packaging ciptaan Allah ini luar biasa. Ustadz langsung teringat ke yang dilakukan oleh manusia, peradaban manusia yang akhirnya melahirkan industri. Yang sebagai bagian dari industri itu juga ada industri makanan kan, food industry. Lalu selain industri makanan juga ada ikutannya yaitu food packaging industry. Jadi ada industri kemasan produk makanan. Nah, ketika membahas industri kemasan produk makanan, kita melihat bahwa industri seperti ini ternyata berkontribusi untuk memberikan polusi kepada bumi, contributing to polluting the earth. Itu kalau industri kemasan buatan manusia. Tapi kalau industri kemasan, bukan industri sih, tapi kalau kemasan ciptaan Allah, his packaging, nah ini,
his packaging is even good for the earth. Ini kan luar biasa kan. Jadi manusia bikin industri makanan, terus manusia juga bikin industri kemasan makanan, tapi industri kemasan makanan itu membuat polusi terhadap bumi. Sementara Allah membuat makanan, Allah juga menciptakan packagingnya, kemasannya, tapi kemasannya itu bahkan bermanfaat untuk bumi. Dan inilah perbedaannya antara packaging buatan manusia dengan packaging buatan Allah. Gitu. Contohnya kulit jeruk. Gitu. Kulit jeruk itu kan bisa untuk selai, bisa untuk sabun cuci piring, bisa untuk ngusir nyamuk, bisa untuk membasmi semut, untuk insektisida. Itu packaging ciptaan Allah. Nah, sekarang kita bahas dua poin itu, aspek manfaat atau aspek fungsional dari nikmat-nikmat Allah yang banyak itu, dan aspek keindahannya. Contohnya adalah bunga. Flower doesn't have to be beautiful. Bunga nggak harus indah. Tapi flower itu harusnya, it just has to be functioning. Harusnya ya berguna gitu, bermanfaat. Tapi Allah menciptakan flower tetap beautiful gitu kan. Jadi bunga itu ada manfaatnya, tapi bunga itu juga indah atau sedap dipandang mata. Dan kenyataan seperti itu, kenyataan ciptaan Allah seperti itu, it inspires human creativity. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya bermanfaat, tapi juga ternyata ada keindahan, aspek keindahan di dalamnya, itu menginspirasi kreativitas manusia. Nah, kita semua sudah tahu bahwa ada dua jenis ayat di dunia ini, ya kan? Dua jenis ayat itu apa? Ayat yang pertama adalah from the creation, ayat yang itu berasal dari ciptaan Allah. Apapun yang ada di bumi, di langit yang bisa kita lihat, kita tatap gitu dengan panca indera kita, itu sesuatu yang merupakan ciptaan Allah yang merupakan ayat juga. Ayat di luar Al-Quran. Terus jenis ayat yang kedua adalah from revelation, dari wahyu, yaitu Al-Quran. Jadi ada dua jenis ayat, yang berupa ciptaan Allah dan satunya lagi adalah Al-Quran. Nah, yang menarik adalah ada orang-orang yang hanya menikmati ayat jenis pertama, yaitu ayat yang ciptaan Allah aja. Jadi keindahan pemandangan alam, misalnya di Bali atau di Lombok atau di mana tempat-tempat lain di tanah air, di pulau-pulau yang lain. Terus di luar Indonesia juga ada keindahan-keindahan yang banyak itu ciptaan Allah. Tapi hanya ada orang yang hanya menikmati jenis yang pertama ini saja. Sementara itu, ada orang-orang yang lain yang berani melangkah lebih jauh, mencari tahu dari mana semua keindahan dan kenikmatan itu berasal. Yang jika orang ini terus mencari lagi, maka pada akhirnya dia akan menemukan Allah dan pada akhirnya dia akan menemukan Al-Quran. Nah, ini menarik tentang dua jenis ayat ini. Jenis ayat yang ciptaan Allah dan jenis ayat yang Al-Quran. Insya Allah kita semua yang berkumpul di ruangan Zoom ini, insya Allah sudah sampai ke yang akhirnya menemukan Al-Quran. Tapi kita doakan mereka-mereka yang masih menikmati hanya jenis ayat yang pertama, diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan pencerahan, hidayah, sehingga akhirnya mereka menemukan Allah dan menemukan Al-Quran sebagai sumber dari semua kenikmatan atau keindahan itu berasal. Nah, sekarang kita masuk ke tinjauan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu sendiri. Fabi ayyi adalah so which atau maka yang mana, ala itu adalah the favors, ya, berbagai macam kenikmatan, dan ala ini berarti dia plural ya, jamak, nggak cuma satu. Nah, sementara kalau tunggal atau singular itu ila, bukan ala tapi ila. Jadi artinya which favors gitu, nikmat yang mana, which wonders, keajaiban, atau which miracles, atau which accomplishments, atau which amazing things, hal-hal yang menakjubkan yang mana, atau how many more things.
Robbikuma adalah of your Lord atau of your master, gitu kan. Kuma, nah kuma itu kan kalau kita pelajari bahasa Arab ada jumlah di situ kan, yang artinya jumlahnya 2. Dan yang ini menciptakan misteri. 2 ini apa gitu kan. Terus tukadziban. Tukadziban artinya will you both deny gitu kan. Yang kamu dustakan atau kamu sangkal atau kamu menyangkalnya. Dan ini juga masih konsisten tukadziban karena merujuk pada 2 juga. Sehingga kita masih ada misteri ini 2 ini apa yang dimaksud di sini. Nah, sekarang kita masuk ke beautiful subtlety atau sesuatu yang halus yang sekaligus mengandung keindahan. Nah, di sini ada numerologi yang menarik. Nanti kita akan menjumpai numerologi yang lain. Ini numerologi yang pertama ini. Nanti belakangan kita akan ketemu lagi dengan numerologi yang kedua. Ini salah satu keindahan yang halus yang menarik itu adalah di surah Ar-Rahman itu Allah bicara tentang hellfire ya, tentang neraka dan tentang jannah, tentang surga, tentang paradise. Subtleties artinya kebijaksanaan, bentuknya jamak. Nah, ada 2 tadi ya. Allah bicara tentang neraka, Allah juga bicara tentang surga. Nah, saat Allah berbicara tentang neraka, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini diulang 7 kali. Nah, ini kita bisa cek juga di Al-Qur'an. Lalu saat bicara tentang surga, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini diulang 8 kali. Nah, yang ini sudah saya cek nih. Ini pas persis diulang 2 kali dan dua-duanya ada 8 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di situ. Nah, artinya apa? Yang menarik apa nih di sini? Kalau menurut penjelasan Ustadz Nu'man, this repetition corresponds to the gates of the heaven and hell. Jadi pengulangan ini ada hubungannya dengan pintu gerbang neraka dan pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga kan ada 8. Tapi di surah Ar-Rahman ini disebutkan ada 2 surga, ya kan? Nah, dua-duanya itu pada saat menjelaskan keduanya itu, 2 surga itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di surga yang satu ada disebutkan 8 kali gitu. Terus di surga yang kedua itu disebutkan 8 kali. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau teman-teman mau cek, ini saya sendiri sudah melakukan pengecekan. 2 surga itu dimulai dari surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat ke-46. Terus setelah 46 itu ayat 47-nya ada fabi ayyi yang pertama. Terus gitu sampai fabi ayyi yang ke-8 itu di ayat ke-61. Habis itu ayat 62-nya surah Ar-Rahman menyebutkan 2 surga lagi gitu kan. Nah, di ayat 62 disebutkan 2 surga lagi, maka di ayat selanjutnya ayat 63 muncul lagi tuh fabi ayyi yang pertama. Terus sampai fabi ayyi yang ke-8 itu di ayat ke-77. Dan akhirnya ditutup dengan ayat ke-78, Rob pemilik keagungan dan kemuliaan. Di subhanallah. Jadi baru tersadarkan saya akan hal ini terkait keindahan yang luar biasa. Allah menciptakan Al-Quran turun gitu, banyak manfaatnya, ada mukjizatnya, dan salah satunya menurut Ustadz Nu'man ini adalah hal-hal seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi dari fabi ayyi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Atau interpretasi dalam bahasa Inggrisnya, how many more things can you be oblivious to? Atau Ustadz Nu'man juga menyebutkan, how much more are you going to choose to be blind to? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu berpura-pura buta, yang kamu berpura-pura tidak melihatnya? Nah, apakah pertanyaan utama terkait dengan ayat ini, the central question of this surah is how much more ungrateful can you be? Jadi pertanyaan sentral dari surah ini adalah
seberapa jauh lagi Anda masih tidak tahu berterima kasih sama Allah. How much more self-indulged, self-absorbed can you be? Seberapa jauh lagi kita masih ingin memanjakan diri? Seberapa jauh lagi kita masih ingin mementingkan diri sendiri? Nah, apa masalahnya yang terjadi atau yang diurai di surah ini? Yaitu bahwa audiens dari surah Ar-Rahman ini adalah mereka yang inherently ungrateful. Pada dasarnya tidak tahu berterima kasih dan menolak, refuse to accept that these are favors. Menolak untuk menerima bahwa apa yang sudah dia rasakan, apa yang sudah dinikmati, itu semuanya adalah hadiah pemberian dari Allah SWT. Apa yang sudah didapatkan manusia-manusia itu adalah hadiah dari Allah. Tapi manusia itu sendiri menolak untuk mengakui bahwa nikmat-nikmat itu sebenarnya telah disampaikan atau telah dikirimkan atau telah diberikan gratis oleh Allah SWT. Tapi manusia itu hanya sok merasa sok mementingkan diri sendiri, sok ini memang hak saya ini. Gitu. Jadi tidak merasa ini pemberian atau hadiah dari Allah. Entitled di sini artinya berasumsi seolah-olah semuanya itu adalah hak dia, tanpa dia pernah menyadari bahwa itu adalah hadiah yang luar biasa dari Allah SWT. Nah, terkait yang dua-dua tadi, yang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kuma sama tukadziban, itu dua kata yang dua-duanya mengandung makna dua. Itu jadi ada interpretasi dari sisi dimensi emosi dan psikologi, dan ada juga dua jenis orang atau dua macam orang. Menurut Satuman, pernyataan atau duanya itu terkait dengan masalah emosi dan masalah psikologi. Jadi ceritanya ini ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang seeking to thanks. Jadi terus mencari, seperti tadi sudah kita bahas. Ini kok ada nikmat-nikmat seperti ini sumbernya dari mana ya? Asalnya dari mana? Itu terus mencari sampai akhirnya ketemu Al-Quran, ketemu Allah. Terus dari situlah bersyukur, banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih. Terus ada jenis satu lagi yang bertanya, what favor? Nikmat yang mana? Apaan sih? What are you talking about it? Kamu lagi bicara apa sih? Terus dia juga berpikir, I'm entitled to it to begin with. Jadi dia merasa ini udah harusnya, ini udah memang hak saya gitu. Atau dia menyangkal there is no favor. Nggak ada nikmat apa sih yang sedang kamu bicarakan gitu. Terus dia dengan sombongnya dia bilang, there's nobody I need to be thanking. Jadi nggak perlu, nggak ada yang aku harus berterima kasih ke siapa, nggak ada. Gitu. Jadi dia saking menyangkal nikmat-nikmat Allah itu. Jadi dua jenis itulah, yang satu orang yang terus mencari kepada siapa dia harus berterima kasih, yang kedua adalah justru yang menyangkal nikmat dan malah bertanya, atas hal apa aku harus berterima kasih? Nah, disinilah kita sampai ke the heart of the message of Islam. Jadi jantungnya pesan dari Islam itu sendiri. Nah, ini Ustadz menyebutkan sebuah kata-kata yang indah ya, yang saya tidak perlu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia karena menurut saya indah sekali kata-kata ini. The sentiment of wanting to thank someone who has done something for you is at the heart of the message of Islam, because Quran itself begins with praise and gratitude. Ini terkait dengan permulaan Al-Quran atau awal mula Fatihah, yaitu dibuka dengan Alhamdulillah. Jadi ada sentimen untuk menginginkan berterima kasih kepada seseorang yang telah melakukan banyak hal, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Itu adalah jantung dari pesan Islam. Karena Al-Quran itu sendiri dimulai dengan Alhamdulillah. Puji dan terima kasih. Praise and gratitude.
Jadi titik awalnya atau the starting point dari pesan Islam itu adalah seseorang yang terus-menerus mencari untuk berterima kasih. Ya, ini ngeri menurut saya nih kata-kata Ustaz. If you are not seeking to be grateful, the entire message of Islam is irrelevant to you. Jika kamu tidak mencari untuk selanjutnya kamu berterima kasih untuk banyak-banyak alhamdulillah gitu, maka keseluruhan pesan Islam itu nggak relevan lagi buat kamu, kata Ustaz Teman gitu. It doesn't make any sense to you. Jadi kalau kita nggak mengerucut akhirnya alhamdulillah, bersyukur gitu. Termasuk ini ya, kita bisa sharing syukur Ramadan, kita bisa diberi kesempatan hidup, kita masih bisa membahas ayat-ayat Al-Quran bersama. Ini alhamdulillah nggak kira-kira nih. Jadi bersyukur nggak habis-habisnya kita harusnya. Dan ini tidak hanya masalah dari non-muslim aja. Masalah tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur, tidak bisa mengucap banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Jadi menurut Ustadz, this is actually a problem of Muslims. Susah berterima kasih ini juga menjadi masalah umat Islam itu sendiri. Menurut Ustadz nih, menurut pengamatan beliau, umat Islam ini adalah people of indulgence. Orang yang ya suka berburu kesenangan, kenikmatan, mau senangnya sendiri, padahal sudah punya banyak kemewahan atau luxuries in life, dalam hidup itu sudah banyak nikmat yang dia rasakan. That most people in the planet enjoy. Ini sebenarnya Ustadz lagi bicara tentang konteksnya manusia-manusia yang ada di Amerika Serikat sendiri. Tentang mobil-mobil yang luar biasa gitu, yang sudah digunakan oleh mereka, terus kenyamanan hidup yang bisa dirasakan, terus minuman juga bukan cuma air putih, macam-macam gitu, banyak jenisnya. Mau minuman sehat juga ada, mau minuman yang agak kurang sehat juga ada, variasinya begitu banyak. Listrik juga gitu. Terus water supply, airnya juga luar biasa dan airnya juga air bersih gitu kan. Terus akses healthcare, perawatan kesehatan juga gitu. Tapi khusus bagian akses to healthcare ini Ustadz agak bercanda ya. Ustadz, which could be argued katanya. Ini masih tanda tanya kata Ustadz gitu. Apakah benar semuanya punya akses untuk healthcare? Ini aja di Amerika gitu. Yang kita bayangkan di Indonesia seperti apa. Saya juga pernah ada kontrol gitu untuk konsultasi dokter di sebuah rumah sakit, dan salah masuk saya. Salah masuknya kan karena parkirnya susah gitu, terus parkirnya akhirnya di belakang, terus karena lewat belakang akhirnya saya ngantrinya ngantri yang teman-teman bersama dengan teman-teman yang BPJS Kesehatan. Jadi saya bisa merasakan, ternyata ini antriannya agak beda dengan antrian yang ada fasilitas dari perusahaan. Jadi bisa merasakan nih, akses kesehatan juga nggak sama antara sesama warga negara gitu. Terus kenikmatan yang lain berupa jalan-jalan yang besar dan jalan-jalan yang mulus gitu kan. Itu semuanya tidak lepas dari bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada manusia-manusia itu. There are so many things that you take for granted in life. Jadi karena terlalu banyaknya nikmat itu yang kita nggak usah pakai berusaha, nggak usah pakai kerja keras, makanya ya itu take it for granted akhirnya. Bahkan di keluarga Ustadz sendiri, nah ini menarik ini, karena Ustadz membuka cerita tentang keluarga Ustadz sendiri. Anak-anak Ustadz yang sekarang itu menikmati lebih banyak kemewahan dibandingkan Ustadz waktu kecil dulu. Sekarang mungkin anak-anak kita di Indonesia juga gitu kan. Anak-anak kita sekarang ini, wah enak apa-apa tersedia. Dulu saya kalau sekolah harus naik sepeda bahkan jalan kaki gitu, atau naik angkot terus turun dari angkot masih jalan kaki lagi, cukup jauh gitu. Tapi kalau anak-anak saya ya tinggal nunggu aja di rumah gitu. Nanti ada jemputan, situ berangkat. Nanti pulangnya udah dari jemputan itu juga, nyampe depan rumah gitu kan. Itu dari situ aja udah beda. Nah, anak-anak Ustadz juga gitu, menikmati banyak kemewahan dibandingkan Ustadz sendiri waktu Ustadz masih kecil. Tapi Ustadz sendiri saat masih kecil itu juga merasakan kenikmatan yang lebih banyak dibandingkan ayah Ustadz saat ayah Ustadz masih kecil juga gitu kan. Nah,
Akhirnya Ustadz Nu'man cerita tentang ayah beliau, Kausar Ali Khan ya, yang waktu kecilnya, ini ayah Ustadz ya, bukan Ustadz ya, ini Ustadz cerita tentang ayah Ustadz. Jadi ayah Ustadz itu Kausar Ali Khan itu harus bersepeda 8 mil. 8 mil itu kalau kilometer ya kira-kira 13 ya, 13 kilometer atau 12, sekian, tapi dekat sama 13 kilometer itu untuk pergi ke sekolah. Kira-kira 13 kilo itu dari Monas gitu ke Blok M. Itu 13 kilo kira-kira. Dengan ini enggak sendirian, jadi ayah Ustadz itu masih harus mengayuh sepeda dengan agak lebih berat karena ada adiknya yang bonceng di belakang. Jadi omnya Ustadz Nu'man bonceng di belakang. Dan sepedanya juga bukan sepeda yang dikayuh bersama gitu, tapi ya cuma satu aja gitu yang ngayuh. Hanya Ustadz Nu'man aja yang ngayuh. Jadi sudah bisa dibayangkan 13 km harus boncengkan adiknya, keringatnya seperti apa gitu kan. Jadi hanya ayah Ustadz yang berkeringat. Belum lagi itu masih berangkatnya. Pulangnya kan 13 km lagi kan. Jadi 26 kilo. Nah, luar biasa ini. Jadi sudah gitu setelah nyampe rumah, ayah Ustadz Nu'man masih harus bantu-bantu pekerjaan di rumah. Jadi Ustadz sendiri pada saat cerita soal ini membayangkannya itu wow, it's a different life gitu. Benar-benar hidup yang berbeda antara hidup Ustadz masa kecil Ustadz dengan masa kecil ayah Ustadz gitu. Yang harus bolak-balik bersepeda 26 km, mengayuh sendiri, lalu habis itu pulangnya juga nggak bisa langsung belajar atau apa gitu, tapi masih harus bantu-bantu pekerjaan di rumah. Itu cerita tentang Kausar Ali Khan, ayah Ustadz. Nah, Ustadz juga cerita tentang Ibunda Afrina, Ibunda Ustadz Nu'man, yang punya cerita tersendiri. Nah, Ibunda Ustadz ini pernah bercerita kepada Ustadz betapa saat Idul Adha misalnya, itu hanya makan sepotong daging sapi. Sepotong aja. Dan saat menjelang Idul Adha itu rasanya sudah nggak sabar menanti karena asik. Nanti Idul Adha bisa motong sapi, bisa makan sapi gitu kan. Walaupun hanya sepotong. Jadi sudah perasaannya itu berbunga-bunga ketika menjelang Idul Adha karena waduh sebentar lagi akan motong sepotong daging sapi yang diidam-idamkan. Nah, Ustaz sendiri cerita itu luar biasa, membayangkan ibundanya seperti itu zaman dulunya. Kalau dibandingkan dengan zaman now, hari ini katanya, menurut Ustaz, kalau kita pergi ke rumah Ustaz, itu ada leftover sekitar 10 pieces. Jadi masih ada sekitar rata-rata 10 potong yang siap untuk dikonsumsi. Padahal ini hari biasa, bukan Idul Adha, bukan menjelang Idul Adha, bukan hari raya gitu kan, hari biasa aja. Jadi bisa dibayangkan betapa berbedanya situasinya gitu, subhanallah. Jadi poinnya adalah kenikmatan yang kita rasakan saat ini atau dirasakan oleh anak-anak kita saat ini, itu sungguh-sungguh kenikmatan yang luar biasa yang berbeda sekali dibandingkan zaman dulu. Nah, terus Ustadz Nu'man juga menyoroti di kehidupan secara umum, we are living in a world of luxuries. Jadi kita hidup di dunia yang penuh kenikmatan. Sungguh-sungguh penuh kenikmatan. Bahkan sampai ke hal yang terkecil, misalnya terkait iftar. Ini pas puasa, ini kita bisa melihat pada saat berbuka puasa, pertanyaannya adalah seberapa banyak makanan yang terbuang. Subhanallah. Ya, kita bisa menyaksikan sendiri ketika kita mengunjungi masjid-masjid itu pada saat iftar akan kita jumpai makanan yang sisa gitu, yang tidak dimanfaatkan. Nah, sekarang ini renungan nih. Kita sama-sama merenung bersama dalam situasi yang penuh kenikmatan seperti itu. Ketika kita mendapatkan lagi dan lagi, kenikmatan lagi, terus kenikmatan lagi yang kita dapatkan. Akhirnya kita enjoy gifts over and over again, terus kita mulai start taking them for granted. Jadi kita merasa bahwa itu ya lumrah gitu. Itu sudah bukan kenikmatan lagi, itu sudah bukan hadiah lagi. Itu sesuatu yang harus atau wajib saya terima gitu kan. Karena saking melimpahnya, saking kita dikasih terus, besok dikasih lagi, dapat lagi.
akhirnya nggak kerasa sebagai hadiah lagi. Udah. And also you start feeling that you deserve them. Gitu kan. Kita merasa gitu, ini hak saya. Ini bukan hadiah, ini memang sudah hak saya ini. Ya, akhirnya kita merasakan seperti itu. Nah, kita akan bentar lagi kita nonton dikit ya, nonton sebuah video, sebuah cuplikan video, bukan seluruhnya. Kalau video nanti 1 jam selesai, udah nggak selesai nanti kita. Jadi cuplikan aja betapa contoh ya seorang anak yang tidak bisa berterima kasih walaupun mendapatkan hadiah. Ini benar-benar sebenarnya dapat hadiah gitu, tapi dia tetap tidak bisa mengucapkan terima kasih. Ya, mari kita saksikan. Yes, I'm Junior. I want everything to be perfect for my Dudley's special day. Yeah. Bring my coffee, boy. Yes, Uncle Bun. Something wonderful, darling. How many are there? 36. Counted them myself. 36? Well, last year I had 37. Yeah. Well, some of them are quite a bit bigger than last I year. don't care how big they are. This is what we're going to do. He said, when we go out, we're going to buy you 2 new presents. How's that, Pumpkin? Ya, itu contoh yang menunjukkan gitu kan, begitu dibuka matanya si Dudley tadi, dia ngelihat kadonya padahal ya 36 gitu kan. Tapi dia nanya apa tadi, how many are there gitu kan, 36 gitu. Oh, tapi tahun lalu 37 kok gitu kan, dia nggak bisa terima gitu. Walaupun ayahnya sudah bilang, ya tapi ini kan 36 tapi kan besar-besar kadonya. Terus masih nggak puas juga kan. Mau besar kayak, mau kecil kayak, aku nggak peduli. Pokoknya tahun lalu 37 gitu kan. Jadi dia nggak mau terima ketika hadiahnya cuma 36 tahun ini gitu. Nah ini contoh betapa take it for granted tadi. So if you give your child a gift every day, kalau kita memberikan hadiah pada anak kita setiap hari, terus misalnya contoh dari Ustadz tuh memberikan boneka misalnya setiap hari gitu. Nah suatu hari Ustadz nggak beliin boneka ke anaknya, nah apa yang akan terjadi? Ya udah, ya mungkin seperti kayak tadi itu. Kenapa hari ini nggak ada boneka gitu? Aku nggak dapat boneka. Terus si anak mungkin meraung-raung, guling-guling gitu kan. Tapi itu anak-anak. Nah, kita sebagai orang dewasa nggak bisa seperti itu. Nah, contoh lain adalah misalnya AC gitu. Di mobil. Suatu hari AC-nya mungkin entah lupa servis atau apa, nggak dingin gitu kan. Mobilnya nggak dingin. Terus kita, aduh panas gitu. Jadi ada satu aja komponen mobil itu kan. AC kan hanya satu komponen. Itu kita sudah merasa atau kita sudah nggak bisa melihat kenikmatan yang lain yang masih banyak yang bisa kita rasakan. Transportasi masih bisa kita misalnya kita nggak pakai public transportation, itu juga sudah sesuatu yang perlu disyukuri, tapi gara-gara mati AC gitu aja udah langsung kita fokusnya ke sesuatu yang tidak bisa memuaskan kita. Nah itulah yang menarik adanya perbedaan dari dua jenis manusia, yang mana ada yang enjoy luxuries, yang biasanya complain a lot more. Ini pengamatan Ustadz ya, ini observasi Ustadz, mungkin tidak semuanya begitu, tapi
banyak orang yang justru sudah punya banyak kemewahan, itu yang paling sering komplainnya. Tapi orang yang nggak banyak kemewahan, yang hidup secukupnya fungsional aja gitu, mereka lebih bisa berterima kasih. Mereka lebih bisa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat mengerikan sebenarnya ketika kita tidak bisa bersyukur, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa the highest suicide itu justru in the richest countries in the world, atau kalau di Amerika in the richest counties in the US. Yang ini adalah fakta yang berbicara. Jadi banyak peristiwa bunuh diri itu terjadi justru di lokasi-lokasi di mana orang-orangnya yang termasuk yang paling kaya. Di Amerika juga gitu, di Swedia juga gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena merasa ya sudah punya hak sepenuhnya terhadap hal-hal yang sifatnya nikmat yang luar biasa, yang hadiah itu sudah tidak dirasakan lagi sebagai hadiah. There is always more you could want. Selalu yang dicari yang belum ada apa gitu. Pokoknya nggak pernah puas. Selalu cari apa yang belum ada. BTW ini juga sudah 6:30 ya. Saya mau cek dulu ke teknik sama teman-teman dulu. Ya Pak. Baru 6:30 kok Pak. Oke, mau cek aja, cek. Oke. Berarti lanjut ya. Lanjut. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, tulis langsung aja ya di ini kolom chat Zoom-nya. Silakan, mangga Pak. Nah, kita lanjutkan ke ini inti ajaran Islam, the core of Islam. Bahkan ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk menghafal doa-doa tertentu, misalnya kita kan suka mungkin dari sekolah juga anak-anak itu punya tugas gitu kan, tugas tertentu gitu, hafalan, terus apakah tadabbur ataukah tafsir gitu, ataukah mengajarkan yang selain Al-Quran yang misalnya kayak tauhid gitu kan, misalnya sirah nabawiyah gitu kan. Mereka udah belajar itu, tapi ada pelajaran penting yang kadang kita terlupakan, atau kadang kita gagal mengajarkannya sebagai orang tua kepada anak-anak kita. The core of Islam, which is to be grateful. Jadi untuk berterima kasih, untuk bersyukur, bahkan kita gagal untuk mengajarkan atau menceritakan cerita-cerita tentang rasa syukur ini kepada anak-anak kita. Nah, akibat kegagalan kita mendidik core values of Islam ini, anak-anak kita menjadi lebih mudah untuk mengeluhkan sesuatu daripada untuk mensyukuri sesuatu. Ini patut untuk kita renungkan juga gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah core value untuk bersyukur ini, kalau ini hilang, itu kita bisa masuk ke kubangan yang berbahaya. Jadi core value of humanity, yaitu dorongan untuk bersyukur. Nah, ini kita mengingat lagi bagian awal Quran, bagian awal Al-Fatihah, dimulainya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika core value ini hilang, maka kita tidak lagi bisa melihat apa yang bisa kita syukuri, tapi kita justru selalu mencari apa yang bisa kita keluhkan. Nah, akhirnya kita masuk ke kubangan itu, kubangan yang sangat berbahaya. Jadi kubangan apa yang dimaksud? Kubangan rasa tidak berterima kasih. Dan jika kita terlalu lama berada di kubangan ini, maka kata Ustadz, yang lebih berbahaya lagi adalah iman bisa hilang dari kita, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah fenomena yang menarik, jadi ajib, bahwa orang yang punya kesulitan yang paling banyak, dia imannya paling tinggi. Ini fenomena seperti itu ya. Seakan-akan orang yang kaya raya itu tidak butuh Tuhan, dan Tuhan itu hanya dibutuhkan oleh orang yang miskin aja. Nah, mengapa orang itu ingkar? Mengapa orang itu tidak mau berterima kasih, tidak mau beriman? Menurut surah Ar-Rahman ini, karena tidak bersyukur. Orang-orang yang paling sering komplain ke Rasulullah SAW adalah orang-orang kaya. Mereka melihat, mereka mengamati, ini kok Rasulullah yang followernya kok orang-orang miskin ya? Maka mereka, orang-orang kaya itu berpikir, oh iya, mereka orang miskin memang butuh agama ini. Tapi kami ini orang-orang kaya, buat apa?
dunia sudah ada di genggaman kami. Jadi itu jantung permasalahannya mengapa orang-orang itu ingkar menurut surat Ar-Rahman. Nah, sekarang kita masuk ke numerologi menarik yang lain, yang kedua. Kalau yang numerologi pertama tadi kita pelajari tentang contohnya tadi apa pintu surga ya, yang the gate of heaven ada 8 itu, yang ternyata pada saat surah Ar-Rahman ini menjelaskannya itu fabi ayyi ala rabbikum tukadziban diulang 8 kali, dan karena ada dua surga maka diulang sekali lagi gitu, dan jumlahnya juga masih sama 8 fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nah, sekarang yang juga menarik adalah ayat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu dimulai atau yang pertama kali adalah di ayat ke-13, 13, ya kan? Terus berapa kali fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu diulang? 31 kali atau 31. Jadi di surah Ar-Rahman fabi ayyi ala rabbikum tukadziban diulang 31 kali, 31. Di surah Ar-Rahman ayat pertama yang menyebutkan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban adalah ayat ke-13 ya, 13. Ini juga numerologi yang menarik. Nah, sekarang kita tiba di bagian akhir dari segmen yang kedua, yaitu tentang sesuatu yang menurut saya makjleb di bagian ini, yang paling makjleb buat saya, bahwa kita tahu kita ini entitled ya, kita deserve something. Itu kita kayak merasa ini semuanya sudah hak kita, ini bukan hadiah, ini bukan nikmat Allah, tapi kayak kita memang ini sesuatu yang sudah biasa gitu. Nah, kapan yang seperti itu terjadi? Itu terjadi ketika kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang kita sudah layak untuk mendapatkannya. Layak gitu kan. Nah, Allah menanyakan itu. Apakah kamu berpikir kamu layak mendapatkannya? Khalaqal insana min shalshalin kal fakhor, ya kan, di ayat ke-14. Dan dengan ayat ke-14 ini Allah meletakkan kita di tempat kita yang seharusnya. Allah menciptakan manusia dari kata Ustaz Umar itu useless soil. Jadi tanah yang nggak ada gunanya. Realitasnya seperti itu. Dan ini yang menurut saya makjleb sekali. Karena apa? Karena orang yang paling kaya, orang yang tadi dilukiskan orang yang paling kaya itu merasa, ini Rasulullah followernya orang-orang miskin, aku bukan kelasnya nih aku gitu kan. Nah, padahal mereka itu orang-orang kaya, terus orang yang paling miskin itu Allah menciptakan mereka semua itu dari ingredient yang sama, yaitu apa tadi kata Ustadz, useless soil. Jadi tanah yang nggak ada gunanya. Itu adalah realitas yang sesungguhnya. Cuman ya akhirnya tidak banyak, terutama yang masih beriman itu, yang menyadarinya. Jadi surah Ar-Rahman menurut Ustadz Umar adalah sebuah humility check atau sebuah tes atau uji kerendahan hatian. Jadi ada dua masalah di situ, ada masalah kerendahan hatian melawan arogansi, ada masalah rasa bersyukur, yang sebenarnya rasa bersyukur itu ada hubungannya dengan kerendahan hatian. Nah, arogansi ada hubungannya dengan sikap untuk berterima kasih. Jika kita tidak berterima kasih, berarti kita arogan. Makanya kita perlu untuk rendah hati, karena kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Dua hal itu apa? Yaitu kerendahan hatian, yang dengan kerendahan hatian itu semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. La'alakum tashkurun. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan, kerendahan hatian dan rasa syukur. Itu bagian yang kedua ya. Jadi bagian kedua kita sudah selesai, kita tutup dengan sebuah konklusi, yaitu hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan antara kerendahan hatian kita menjadi orang yang humble dengan rasa syukur. Jadi kita menjadi orang yang we become grateful. Sekarang kita masuki bagian yang ketiga, yaitu kita membahas tentang surah Ar-Rahman. Kita bidik dari atas ya, kita lihat dari ketinggian. Kita melihat keseluruhan surah. Surah Ar-Rahman adalah salah satu surat yang paling indah di dalam Al-Quran. Posisinya kita semua tahu kalau kita buka mushaf,
surah Ar-Rahman itu kira-kira di tengah-tengah antara juz 27 dan juz 28. Kira-kira di tengahnya. Antara 27 dan 28. Nah, ini yang menarik adalah apakah surah ini masuk Makkiyah atau Madaniyah. Menurut Ustaz itu Makkiyah. Tapi kalau menurut aplikasi yang juga direkomendasikan Ustadz ya, aplikasi Quran Tafsir and by Word itu Madaniyah. Ustadz juga bilang ada yang berpendapat bahwa surah ini turunnya itu early Madani atau awal-awal Madinah. Ada yang bilang juga late Makki atau akhir-akhir Mekah. Ya memang ada dua pendapat itu ya. Saya juga sudah cek bahwa ada dua pendapat seperti itu. Jadi akhir Mekah atau awal Madinah. Nah, dilihat dari style dan subject matter, kalau Ustadz Nu'man melihat surah Ar-Rahman ini dari dua hal itu, stylenya seperti apa, lalu subject matter seperti apa, menurut Ustadz ini lebih masuknya ke Makkiyah, jadi ke late Makki berarti. Surat ini turun di akhir-akhir periode Rasulullah SAW ada di Mekah. Nah, apa keunikan dari surah yang turun di akhir periode Mekah? Yaitu pada diskusi yang terjadi antara Muslim dan mereka yang non-Muslim yang masih menolak Islam. Yaitu bahwa audiensnya dari surah Mekah yang akhir ini, yang sebenarnya berarti juga 2/3 dari Al-Quran kan, itu audiensnya udah jelas non-Muslims. Mereka benar-benar beda dengan para sahabat. Kalau para sahabat membaca Quran terus mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Al-Quran, terus imannya makin kuat melalui ayat-ayat Al-Quran. Kalau mereka justru sama sekali bertolak belakang, tidak seperti itu. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita pelajari Al-Quran di masa lalu, itu Quran itu seperti press release. Jadi ada kayak Indonesia gitu kan, Pak Jokowi ada press release menyikapi pandemi yang masih tinggi gitu, terus dilarang mudik, terus keluarlah press release larangan mudik gitu kan, semua orang tahu. Nah, kalau di zaman dulu orang baca Quran ya atau dakwah Rasulullah SAW seperti press release gitu. Press release tapi bukan isinya pengumuman larangan mudik, tapi isinya ya Quran gitu. Jadi persepsi umat saat itu tentang Islam ya adalah Al-Quran itu sendiri saat press release itu. Bukan seperti zaman now misalnya yang masih ada juga yang menganggap bahwa Islam itu identik dengan teroris gitu kan. Itu bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat zaman dulu, karena Quran itu seperti press release ya, kesan orang-orang itu terhadap Islam apa? Ya Quran itu sendiri gitu. Karena memang Quran saat itu komunikasinya terjadi melalui press release seperti itu. Nah, sekarang tentang style dari surah Ar-Rahman ini. Yang sangat terkenal tentang surat ini adalah ayat yang tadi sudah kita bahas bersama, yaitu Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang kata Ustadz itu membuat surah ini mudah dihafal, tapi juga Ustadz melucu juga bahwa sekaligus ayat itu juga membuat surah ini susah dihafal juga. Gitu. Karena kalau kita misalnya bertanya kepada orang yang hafal Quran, ayo kamu katanya sudah hafal Al-Quran, coba kamu sebutkan ayat selanjutnya ya. Saya mau baca ayat, terus kamu baca ayat tepat setelah ayat yang saya baca. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya dia bingung kan, ada 31 kemungkinan gitu. Karena wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muncul di surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Saking sering diulangnya. Nah, ini adalah style dari surah Ar-Rahman. Jadi adanya wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang diulang 31 kali. Maaf. Nah, untuk memahami masalah pengulangan ayat tadi, maka kita akan membahas dulu 3 ramuan atau 3 ingredients atau 3 bahan
yang 3 bahan ini sebenarnya kita juga bisa mengambil manfaatnya untuk untuk kehidupan sehari-hari, yaitu terkait dengan effective communication. 3 ini adalah ini bukan ide saya ya, tapi ini memang yang diajarkan oleh Ustadz Nu'man di Bayyinah TV sebelum kita mempelajari Ar-Rahman. Ya, isinya memang seperti ini. Jadi 3 components of effective communication. Nah, apa 3 hal itu? Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah style, yang ketiga adalah consideration. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah konten. Konten artinya apa yang mau dikatakan. Jadi, what do you have to say to somebody? Konten harus meaningful, harus bermakna. Jangan sampai asal mangap, asal cuap-cuap, nggak ada isinya, nggak ada dagingnya, gitu kan. Something significant to say. Jadi ada yang signifikan untuk dikatakan, atau istilah lainnya purposeful speech. Jadi, ngomong ini tujuannya apa, jelas gitu kan, ada arahnya. Itu bagian pertama, atau ingredient pertama, atau komponen pertama, yaitu konten. Terus ingredient kedua adalah style. Style ini bukanlah apa yang dikatakan, tapi bagaimana kita mengemasnya, bagaimana cara kita mengatakannya, milih kata-katanya gimana. Contohnya ada di mana-mana sebenarnya, bukan hanya saat kita public speaking, tapi di semua jenis komunikasi, termasuk komunikasi antara kakak beradik, antara suami istri, antara orang tua dan anak, atau sesama mitra bisnis misalnya. Kontennya harus ada, tapi konten udah jelas ya harus ada, tapi style, nah ini, style ini harus cocok, harus appropriate, harus tepat sasaran. Contoh nih, contoh. Contoh ini Ustadz sendiri yang ngasih contoh. Ketika Ustadz pulang ke rumah gitu ya, ini situasinya situasi tidak sedang bulan Ramadan gitu. Ustadz lapar, terus istri Ustadz menyiapkan makanan, terus Ustadz mulai mengunyah makanan, tapi terus Ustadz kerasa gitu, kok nggak maknyus ya? Apa yang kurang ya? Oh, kayaknya kurang garam gitu kan. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu dikomunikasikan dengan istrinya gitu kan. Kontennya apa? Kontennya udah jelas kontennya, yaitu makanan yang disantap Ustadz itu kurang garam gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara mengatakannya? Nah, itulah style. Cara mengemas kontennya gimana? Itulah style. Ada beberapa opsi nih menurut Ustadz untuk menyampaikan konten tadi. Stylenya bisa milih beberapa opsi. Opsi pertama langsung nanya gitu kan, boleh nggak nih ditambah garamnya gitu kan. Itu opsi pertama. Terus masih ada opsi berikutnya. Opsi berikutnya, aduh ini masakan ini luar biasa, benar-benar sedap sekali, maknyus, mantap sekali. Ini kayaknya akan lebih maknyus nih kalau aku tambah garam nih. Itu opsi kedua. Ini bicara soal style ya. Kontennya sama sih, ingin nambah garam sebenarnya. Opsi ketiga itu diam-diam Ustadz ngambil garam sendiri, terus istilahnya and move on with life gitu kan. Berikutnya ya udah gitu kan, jalan terus gitu, lanjutkan makannya. Tapi diam-diam aja ngambil garam, jangan sampai istri Ustadz tahu gitu. Itu opsi ketiga. Opsi keempat, nah ini opsi keempat bisa juga cara mengkomunikasikan makanan yang kurang garam itu agak sedikit menarik nih. Ini sebenarnya bercandaannya Ustadz ya. Ini uang belanja kurang apa ya? Nggak cukup buat beli garam, gitu kan? Nah ini contoh-contoh style yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan konten tadi. Nah kalau kata Ustadz, kalau budaya Pakistan tuh malah bisa ditambah opsi yang keempat tadi yang agak sinis tadi itu masih bisa ditambah dengan apa? Aku benar-benar nggak suka kalau kurang kayak gini. Aku juga nggak suka sama mama kamu gitu. Itu bercandaan Ustadz ya. Kalau budaya Pakistan biasanya gitu. Jadi ditambahin gitu, ditambahin style komunikasinya, ditambahin makin memperparah keadaan. Nah sekarang kita tinjau nih dari style 4 opsi style tadi, mana yang kita pilih. Nah mana yang kita pilih itu tentu saja ini
kita mesti goal oriented kan. Style yang dipilih tergantung goal-nya seperti apa, sasaran yang ingin dicapai apa, bagaimana supaya goal itu tercapai, bagaimana supaya misalnya damage atau side effect-nya sekecil mungkin gitu kan. Kalau yang opsi keempat udah pasti parah itu, udah pasti muncul perang dunia ketiga kan. Tapi kalau kita ingin menghindari itu berarti kita tidak mungkin akan menggunakan opsi yang keempat. Jadi kita perlu perlu cari yang paling bisa sesuai dengan goal kita itu seperti apa. Nah, kalau opsi yang diambil salah dari keempat tadi, kalau pendekatannya salah, berarti kita bisa jatuhnya ke goal yang tidak tercapai, gitu kan. Dan sebenarnya tidak hanya 4 opsi itu aja, masih banyak cara lain, opsi 5, opsi 6, opsi ke-7 dan seterusnya. Masih bisa kita gunakan cara lain untuk mengatakannya dengan lebih baik. Atau istilah satu perlu tactfulness atau asertif ya. Tidak ofensif tapi juga tidak membiarkan kita menjadi kayak semacam keset yang rela diinjak-injak. Jadi kira-kira di tengah-tengah dari itu. Artinya nggak ofensif terus nggak menyerang pihak lain, tapi juga tidak membiarkan diri kita diserang gitu kan. Tapi kita berada di tengah-tengah yang kita menghormati diri kita menghargai diri kita, tapi pada saat yang sama kita juga menghormati orang lain, pada saat yang sama kita juga masih menghargai orang lain. Nah, untuk bisa asertif seperti itu perlu pemilihan kata-kata yang tepat. Nah, dari sini kita masuk ke terkait balaghah dari Al-Quran. Nah, balaghah itu sendiri menurut Ustadz itu adalah untuk melakukan penetrasi, untuk menjangkau seseorang, terutama menjangkau hati seseorang. Jadi ketika kita ingin orang lain itu menerima apa yang kita katakan, bukan malah membenci apa yang kita katakan, berarti kita harus mikir dulu kata-kata seperti apa, balaghah apa yang kita gunakan. Mikir dulu baru mangap, bukan mangap dulu baru mikir. Jadi itulah effective communication. Nah, contoh yang lain ya, style tadi contohnya makanan kurang garam kan. Contoh lain adalah pada saat khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat itu sendiri isinya udah pasti bagus tuh. Kontennya kan Al-Quran, mungkin ada hadis juga gitu. Jadi secara konten nggak masalah. Yang masalah adalah style, ya kan? Bagaimana khutbah Jumat itu dikemas. Bagaimana khotibnya memilih kata-kata pada saat khutbah Jumat. Kalau istilah Ustadz Numan itu ada khotib yang khutbah Jumat yang seperti releasing sleeping case gitu ke audiensnya, kayak apa namanya, bikin apa nyenyak tidur gitu, bikin nikmat tidur sampai semua audiensnya knock out gitu kan, semua audiensnya pules gitu. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh gitu, terus langsung pules gitu, bangun lagi pada saat aqimis sholah itu, mau sholat mau qomat gitu kan, terus baru apa peserta khutbah Jumatnya bangun semuanya. Itu contoh ya, contoh style yang bisa kita gunakan, banyak opsinya. Mana yang kita pilih kita sesuaikan dengan orientasi goalnya seperti apa. Jadi ingredient pertama tadi apa? Konten. Ingredient kedua adalah style. Kita sekarang masuk ke ingredient ketiga yaitu consideration atau pertimbangan. Consideration ini maksudnya adalah kita mempertimbangkan audiensnya. Kita pertimbangkan kita sedang bicara di hadapan siapa. Contoh nih, pesannya mungkin sama, tapi saat mau Ustadz sampaikan ke anaknya yang sulung, beda caranya saat Ustadz mau menyampaikan ke anaknya yang bungsu. Jadi Ustadz ini consideration, mempertimbangkan siapa yang akan menerima pesan itu. Contoh lain, ketika Ustadz mau ngomong sama ayahandanya dibandingkan dengan sama ibundanya, itu juga caranya beda. Ini consideration. Jadi mempertimbangkan audiensnya siapa. Makan malamnya udah siap nih. Itu kalau ngomong sama ayahnya mungkin bisa ngomong seperti itu, ngomong sama suaminya, seorang istri juga bisa seperti itu, tapi ngomong sama anaknya mungkin beda. Ini kalian di mana sih gitu kan? Nah itu
cara komunikasinya beda. Ini consideration ya. Jadi ada 3 itu, konten, style, dan pertimbangan. Consideration, pertimbangkan audiensnya siapa. Nah, style itu harus beradaptasi dengan konten. Style juga harus beradaptasi dengan audiensnya siapa. Yang mau dihadapi siapa. Dan jika 3-tiganya dipenuhi, insya Allah kita akan mendapatkan effective communication. Nah, sekarang kita masuk ke hubungannya antara kita belajar konten, style, sama consideration dengan Ar-Rahman. Nah, kita masuk sekarang. Sebagian besar dari surah di Al-Quran itu punya target audience tertentu. Konten dan style surah itu mempertimbangkan keadaan audiensnya. Audiens di Mekah seperti apa? Apakah pasti sama? Belum tentu juga. Karena tahun demi tahun itu pasti ada perubahan. Audiens pun berubah. Segala hal berubah, ya kan, lingkungan berubah, situasi juga berubah. Nah, surah Ar-Rahman, kita tadi sudah belajar ini turun sebagai lead makan ya, turun di Mekah, di periode akhir Mekah. Maka style surah ini ada hubungannya dengan audiens yang makin memusuhi Rasulullah SAW, makin skeptis, makin nggak yakin, ya kan? Ini non-Muslim di Mekah yang menjadi audiens saat itu. Nah, untuk menghadapi mereka yang seperti itu, maka apa respons dari Al-Quran, maka perlu adanya repetisi, ya kan? Repetisi yang membuat mereka orang yang stubborn atau yang keras kepala itu bisa lebih tersadarkan tentang seharusnya ya, tentang nikmat-nikmat yang sudah terlalu banyak yang mereka terima selama ini. Sebenarnya ada penjelasan yang lebih detail lagi sebenarnya tentang tahap-tahap penolakan terhadap Rasulullah SAW, terus juga terkait keinginan mereka atau selalu orang-orang yang tidak beriman itu inginnya melihat sesuatu, tidak cukup hanya mendengar. Tapi ini sudah jam 7, jadi saya kembalikan dulu ke Teh Nifah dulu. Silakan Teh. Udah jam 7 kurang Pak Heru? Jam 7 kalau di tempat saya. Jam 7 ya? Ya. Di sini, oh iya benar. Berarti jam diriku yang lambat nih. Alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau mau bertanya, mangga ya Pak. Kita buka sesi sharing dan bertanya kurang lebih 5-10 menit. Bila ada, mangga teman-teman semuanya. Tadi ketika Pak Heru menyampaikan gitu ya, sharing ya, saya ada yang saya catat gitu, yang dari awal-awal baru sadar juga ya, mungkin udah tahu ya, cuma ini tersadarkan lagi gitu Pak, yang tentang bungkus gitu ya. Iya ya, benar ya gitu kan. Allah itu menciptakan sesuatu itu nggak ada yang membahayakan umatnya, membahayakan manusia gitu ya Pak ya, semuanya itu bermanfaat gitu. Tadi kan bahas tentang kulit jeruk gitu kan, bisa buat ngusir nyamuk, dan bisa juga kita konsumsi dibikin manisan gitu Pak. Apalagi ada lagi misalnya pohon kelapa, buahnya bisa dimakan, terus daunnya bisa dimanfaatkan, pohonnya bisa dibuat tiang, begitu juga daun pohon pisang, itu tuh luar biasa banget kita tuh sadar dan mau mengkaji gitu. Terus tadi kan Pak Heru menyampaikan juga bahwa Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban itu di Ar-Rahman itu diulang 31 kali ya Pak ya? Ya betul. Nah, jadi aku tuh sampai kepikiran gini, kenapa ya di Ar-Rahman itu ayat yang Fabi ayyi itu diulang sebanyak itu gitu Pak?
kira-kira kenapa gitu? Kenapa sampai kita diingatkan lagi tentang syukur itu gitu, Pak? Di surat Ar-Rahman itu kenapa diulang-ulang sampai sebanyak itu gitu, Pak? Oke, Teh. Jadi ini sebenarnya di bagian selanjutnya sebenarnya. Jadi di bagian selanjutnya. kalau ininya trailernya poinnya sebenarnya adalah ketika jadi gini, orang yang masih tidak mau beriman itu orangnya keras kepala atau stubborn gitu kan. Nah, ketika kita ketemu orang yang stubborn, yang punya masalah gampang marah, terus pokoknya pengen didengar, pokoknya pengen mengedepankan atau memuaskan dirinya sendiri gitu kan. Susah buat mereka untuk menarik diri dari dunianya sendiri gitu kan. Nah, kita nggak bisa mempengaruhi mereka kecuali jika kita harus mengulang-ulang. Makan. Jangan lupa makan. Makan ini penting. Nanti kalau nggak makan nanti kena maaf lah atau apa. Jadi contohnya seperti itu. Ustaz memberi contoh juga seperti itu. Terus mungkin mandi gitu kan. Atau mungkin kalau yang ada masalah dengan sholat gitu kan. Udah mau asar ini gitu kan. Atau udah mau maghrib ini atau apa gitu kan. Ini kan selalu diulang-ulang gitu kan. Yaitu ya caranya seperti itu. Mengulang-ulang itu adalah salah satu cara dan yang digunakan oleh Allah di Ar-Rahman ini untuk itu. Karena ini kan tadi kita bicara tentang lead makan. Jadi surah ini turun di periode Mekah yang terakhir, akhir-akhir periode Mekah. Jadi benar-benar orangnya udah keras kepala dan ya kayak gitu ya. Jadi ya gitu. Akhirnya surah yang turun ya diulang-ulang tadi. Fabi ayat 31 kali itu. Itu Teh. Oh ya. Style. Jadi style yang dipilih oleh Allah adalah, makanya kita bahas tadi konten, style sama consideration. Consideration-nya apa? Pertimbangannya adalah audience yang seperti itu. Terus style yang digunakan apa? Yaitu repetition. Ya, style-nya adalah pengulangan. Gitu Teh. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Dan aku jadi ingat yang Bang Safik sampaikan. Apakah karena tadi kan karena orang-orang di Makkah itu kan orangnya yang keras kepala gitu kan, sehingga kita harus ingatin terus. Dan apakah juga karena manusia itu yang emang sifatnya itu pelupa gitu ya. Jadi di sini tuh harus diingetin terus buat kita itu untuk bersyukur dalam hal sekecil apapun itu tuh ada nikmat yang harus kita syukurin gitu. Kadang kita itu lupa, kadang itu lalai gitu, dan kita tuh yang sering terjadi ada kita tidak sadar gitu Pak, tidak sadar bahwa Allah itu sudah memberi nikmat yang kalau misalnya nikmat itu diambil sama Allah, kita tuh bisa bayar berjuta-juta gitu kan, bisa ratusan juta gitu, dan kita itu sering nggak sadar gitu. Kayak misalnya sekarang kita kayak tadi Pak Heru udah menyampaikan, kita bersyukur kita bisa dipertemukan kembali di hari ke-22 Ramadan ini, kita kembali bisa sharing di sesi subuh. Ketika bangun tidur kita menghirup udara yang gratis. Coba kalau kita bisa menghirup udara secara gratis dan secara normal gitu ya Pak, misalnya di infus kita udah harus ngeluarin berapa biaya di situ gitu. Itu nikmat besar yang sering kita lupakan gitu. Jadi kita memang, kalau yang saya rasakan tadi kalau di zaman sekarang gitu ya, kalau misalnya Al-Rahman ini memang kita yang sering lalai, sering lupa akan nikmat besar yang sudah Allah berikan sama kita gitu. Kita merasa Allah mah selalu kasih aku ujian kayak gini, Allah mah aku nggak pernah bahagia, aku nggak pernah begini, masalah terus datang gitu kan. Padahal kan ada nikmat yang harus kita syukuri gitu. Ada hal besar yang harus kita syukuri. Kita jangan melihat yang ujian-ujian itu bisa jadi ya ujian yang kita rasakan, yang kita alami ini ada sebagai pengingat biar kita itu makin dekat ke Allah gitu. Itu yang kalau yang saya rasakan gitu ya. Tadi ketika Pak Heru menyampaikan itu, saya itu sambil merenung, ini apa ya kayaknya sih. Oh iya gitu. Itu yang saya rasakan gitu Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Heru, jazakallahu khairan katsiran atas sharing pagi ini. Ini saya catat jadi PS Story Morning nggak Pak Ar-Rahman? Siap.
Yep. Catat ya, baiklah sih. Terima kasih Pak. Dan jazakumullah khairan katsiran kepada buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sharing subuh Ramadan bersama anak Indonesia pagi ini di hari ke-22. Dan besok kita akan berjumpa lagi di hari ke-23. Besok kita akan bahas surat Al-Ma'un bersama Mbak Wina. Teman-teman tetap stay tune ya. Semoga kita tetap istiqomah terus dalam memperbaiki diri, karena sharing subuh ini bisa, kalau yang saya rasakan itu adalah satu proses kita untuk memperbaiki diri, satu tahapan untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan aktivitas harian, kita sudah mendapatkan motivasi, mendapatkan pengingat diri bahwa kita di dunia ini hanya sebentar, kita di dunia adalah untuk ibadah. Bagaimana kita itu harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sama kita dan lain-lainnya. Jadi sebelum aktivitas dimulai, kita sudah mendapatkan siraman-siraman hati gitu Pak. Biar hati kita ketika beraktivitas itu juga adem, ayem, tenang gitu ya, nggak gerasa gerusu, nggak gelisah dan macam-macam gitu ya. Dan ini menjadi salah satu langkah kita semua untuk menuju diri yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, Pak Heru dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi, jazakallahu khairan katsiran, karena waktunya juga sudah siang dan sudah jam 7:05 di saya ya. Maka sharing subuh pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, Pak Heri mungkin ada satu kata-kata mutiara, kata-kata motivasi buat kita semua terkait surat Ar-Rahman maupun terkait bulan Ramadan ini, karena sudah mendekati penghujung Ramadan, Pak. Ya, kita patut bersyukur. Alhamdulillah, mesti kita sering ulang-ulang karena itu juga permulaan Al-Quran juga di Fatihah juga dimulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk icip-icip untuk trailer yang berikutnya Ar-Rahman, insya Allah nanti story morning ya, ini juga saya rasakan sesuatu yang luar biasa, yaitu bahwa kan gini, kita kan di dunia ini itu mendengar lalu sami'na wa ata'na kan, mendengar lalu beriman, melihatnya kapan ya nanti kan, di akhirat nanti kita melihat neraka seperti itu kan, kita melewati kan nanti, terus seperti itu gitu. Kita melihat nanti, sekarang kita mendengar. Nah, orang-orang yang tidak beriman itu selalu inginnya melihat gitu, tunjukkan dong gitu kan. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama adalah ketika Nabi Isa dulu umatnya seperti itu, akhirnya Allah putuskan untuk membuat mereka melihat. Itu ada kalau di mereka itu dikenal dengan perjamuan terakhir ya, atau The Last Supper. Itu ada video juga yang rencananya sih saya putar hari ini, tapi karena waktunya nggak cukup ya nanti aja untuk yang akan datang. Tapi kata Ustadz, ini Ustadz belum pernah menemukan ancaman azab yang lebih dahsyat dari ayat itu. Nah, ayat itu apa? Nanti kita lihat di trailer berikutnya. Nah, itu dua hal. Satu itu. Yang kedua, jadi kata Ustadz itu the scariest and the harshest ayah in my study. Jadi selama Ustadz mempelajari Al-Quran, baru ketemu ayat yang paling mengerikan, yang paling keras gitu kan. Ini azabnya nih tingkat pol-polan yang top of the top azab gitu kan. Ini ancamannya ada di ayat ini. Nah, tapi ini nanti untuk yang apa? Story morning. Nah, terus yang kedua adalah ini. Kan tadi orang yang beriman yang tidak beriman itu pengennya ngelihat. Kita orang beriman cukup sami'na wa ata'na, mendengar, dan sudah banyak bukti, banyak miracle yang kita rasakan, dan tidak mungkin kita bisa menolak itu. Kebenaran itu nyata dan kita beriman. Nah, tapi fakta bahwa Allah tidak menunjukkan physical miracle, jadi fakta bahwa Allah tidak menunjukkan atau tidak memperlihatkan, membuat orang yang tidak beriman tadi itu melihat di zaman Rasulullah SAW, itu adalah the mercy of Allah. Itu adalah kasih sayang Allah untuk menolak menunjukkan physical miracle yang itu sebenarnya mudah buat Allah untuk Allah tunjukkan. Jadi ini poin yang membuat saya juga maksud ya. Jadi Allah itu mudah aja. Sekarang nih orang nggak beriman di zaman Rasulullah itu, mau ngelihat,
ya mudah bagi Allah, mudah gitu menunjukkan. Tapi kenapa tidak ditunjukkan? Itu justru karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk nanti tapi. Ini trailer untuk insya Allah story morning. Itu aja Teh. Terima kasih Teh. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Pak Heru sukses membuat saya pribadi kepo. Mudah-mudahan bisa dibisikin nanti. Gitu. Dan semoga teman-teman karena merasa kekepoannya ya tentang apa yang tadi sama Pak Heru dikisi-kisiin itu semangat jadi kepo jadi Adi terus nanti ikut gitu ya, mudah-mudahan seperti itu ya karena kita kepo gitu. Mungkin kita bisa nangis-nangis ya mudah-mudahan. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, Pak Heru, mari kita tutup sharing subuh pagi ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.